Baik, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan beberapa sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang kepada yang terhormat Ustadz Zakiuddin, Sarjana Pendidikan, dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati para manajemen SID yang insya Allah hari ini dihadiri oleh Bunda Salama selaku Kepala Kepegawaian dan Litbang Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, yang kami hormati Ustadz Khairi Susanto selaku Kepala Verifikasi Anggaran Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, yang kami hormati Ibu Rahma beserta jajaran komite yang insya Allah hadir pada hari ini, serta rekan-rekan dari Darut Tauhid, kemudian Rumah Zakat Yatim Mandiri, ya Kesma, ya Laznas, serta bapak-bapak, ibu-ibu Sivitas Keluarga Besar Al-Furqon yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2022-2023 ini SDIT Al-Furqon telah melaksanakan kegiatan P5 sesuai dengan instruksi pemerintah, yaitu kurikulum merdeka untuk yang kedua kalinya. Dan insya Allah dalam 1 tahun ini akan keluar rapot dari SDIT Al-Furqon yang akan diberikan kepada siswa tentang proyek Pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun ini Al-Furqon mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sesuai dengan janji Allah, ketika Allah berikan suatu cobaan dan kita bersabar dan sholat minta pertolongan dengan Allah, maka Allah akan hadirkan keberkahan. Dan alhamdulillah, tak disangka-sangka kegiatan gabungan antara kegiatan kurikulum dan kurikulum keislaman yang dikombinasi sehingga menjadi program P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, dengan subtemanya berbagi dengan berdamai dengan diri, berbagi dengan orang sekitar. Nah, kenapa kami sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di tahun ini panitianya tak menyangka-nyangka, Bu Rahma, ya, tak menyangka-nyangka. Target dari panitia di tahun ini, karena habis pandemik, ya paling-paling hanya 40 juta untuk dilakukan kegiatan baksos. Namun upaya panitia, keikhlasan orang tua, dan pembiasaan positif yang diberikan ke peserta didik, alhamdulillah tahun ini kita terkumpul 151 juta rupiah. 74 juta rupiah itu didapatkan dari panitia yang berdiri di meja sana yang membuka baksos selama 2 pekan. Alhamdulillah terkumpul 74 juta. Dan dari kegiatan P5, yaitu berbagi dengan orang sekitar,
yang anak-anak kita diberdayakan untuk belajar menabung, itu terkumpul 76.531 rupiah. Artinya dari orang tua support, dari siswa semangat. Kemarin guru-guru menanyakan, sedih nggak tabungannya diambil dan sebagainya. Tapi karena memang anak-anak sudah mempersiapkan dari awal, bikin celengan, kemudian celengannya dihias, kemudian diisi, isinya tanggal 10 kemarin dibawa ke sekolah dan dikumpulkan. Alhamdulillah ya Ustadz Mukarrom ya, ada yang 100.000, 50.000, dan ada yang 1.000 rupiah ya. Kalau ditotal-totalkan mungkin ada 20 kilo ya yang recehannya, dan terpaksa kurang lebih berapa jam kemarin? Lumayan, seharusnya jam 1.30 sudah pulang, ini sampai sore, dan alhamdulillah tukang banknya galak melayani. Nah, dari total itu kemudian teman-teman melakukan pembelian 9 bahan pokok, dan alhamdulillah terkumpul 330 paket dengan nominalnya kurang lebih 157.000. Kemudian paket-paket ini akan kita bagikan, yang hari ini hanya simbolis. Artinya yang kita dahulukan adalah internal kita, orang-orang yang ada di sekitaran Al-Furqon. Kemudian besok pagi itu akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat luas. Selain dari paket 330 tadi, teman-teman alhamdulillah besok subuh setelah anak-anak kegiatan P5 nanti malam, jadi kegiatan ini terus estafet. Pagi ini kegiatan P5 di dalam kelas, unjuk kerja, yaitu hasil hastakarya siswa di dalam kelas, dilanjutkan nanti malam. Karena berkenaan dengan Bhinneka Tunggal Ika, nanti malam anak-anak akan menampilkan kreativitas dan minat dan bakat siswa masing-masing nanti malam. Maka oleh karena itu bagi orang tua yang mau hadir nonton silakan. Sekaligus nanti anak-anak akan mabit di sekolah, tidur. Besok subuh itu akan ada gerakan serangan fajar, tapi bukan politik. Ya. Kan ini menjelang politik, nanti dikira Ustadz Zaki nyalon ya. Jadi serangan fajarnya insya Allah teman-teman akan melakukan serangan fajar ke seluruh teman-teman kita yang ada di jalan-jalan, pasukan kuning, pasukan gerobak, itu sekitar 20 orang dengan nominal amplopnya 100.000 ya. Selain itu kita juga akan mendistribusikan kegiatan ini ke 20 panti asuhan yang ada di kota Palembang. Alhamdulillah sudah kita siapkan beras 10 kilo, kemudian susu anak-anak Ultramil 2 dus, dan mie goreng 2 dus, ditambah dengan amplop. Jadi semuanya dapat didistribusikan insya Allah hari ini sampai menjelang esok pagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma beserta jajaran komite ya, yang telah mensupport kegiatan-kegiatan SDT Al-Furqon ini sehingga dapat berjalan secara sukses dan sangat luar biasa. Semoga ini mendatangkan keberkahan untuk kita bersama. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sucikan jiwa dan harta kita, dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kegiatan simbolis ini Bapak Ibu boleh nanti silakan untuk berkunjung-kunjung di dalam kelas, karena anak-anak telah mempersiapkan pamerannya ya, karena kegiatan P5 nya itu ada di dalam kelas. Kalau kemarin
hasil masak-masak anak di gedung ini kalau sekarang kita kembalikan ke kelas. Selain paket 330 dengan nominal 151 juta tadi, anak-anak juga membuat paket parcel. Jadi Bu Rahma, selama ini guru dilarang menerima bingkisan apapun. Maka karena temanya berdamai dengan diri dan berbagi dengan orang sekitarnya yang di sekolah, maka kegiatan parcel-parcel itu insya Allah akan dibagikan kepada Sivitas Al-Furqon. Jadi kalau ngapu guru nerimo paketan karena sudah dapat instruksi dari Pak Sekolah, ya Bu pegawaian ya diizinkan ya, itu takutnya nanti saya kena SP. Ya, itu. Dan insya Allah semua kerabat-kerabat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita nanti akan memperoleh itu semua ya. Jadi sekali lagi, berkahan yang dapat kita rasakan di tahun ini tidak lain kerja keras dari teman-teman wakil kurikulum keislaman ya, koordinasi dengan kegiatan P5 sehingga hadirlah karakter-karakter yang ingin kita ciptakan di SD Al-Furqon, yaitu jiwa-jiwa yang saling gotong royong ya, berkebenekaan global, punya wawasan luas, kemudian memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya kita hadirkan dalam bentuk kegiatan baksos dan pembagian parcel yang insya Allah dilaksanakan di tanggal 13 dan tanggal 14 April 2023. Ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Atas support dan bantuannya kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Ustadz bangga dengan kalian semua. Semoga sodakoh infak yang kalian lakukan dapat memberikan derajat kepada orang tua kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.